Dengar nggak suaranya? Jelas, jelas. Oke, selamat malam teman-teman. Mbak Christine, selamat malam. Anggi dan teman-teman yang lain, selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat. Di masa pandemi ini, semoga kita tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun dari rumah gabungnya. Ya, saya dari komunitas Rinjani Holik ya. Kita komunitas teman-teman yang sebetulnya suka dataran tinggi, suka nanjak-nanjak ke gunung. Nah, kebetulan kita punya hobi yang sama dan punya kepedulian yang sama, tidak hanya tentang naik gunung, tetapi juga tentang kemanusiaan ya. Jadi teman-teman juga terlibat di beberapa kegiatan kemanusiaan, gempa bumi, dan semacam itu. Ada juga yang di aktivitas di anak-anak, ngajar anak-anak di pinggiran dan lain sebagainya. Nah, komunitas kita ini kalau begini jadi suaranya juga begini ya, recordnya? Yes. Lanjut, Mas. Oke. Ya, komunitas kita itu sebetulnya dari 2011 sih terbentuk waktu itu ketika kita melakukan pendakian di Rinjani ya. Nah, dari situ kita melaksanakan beberapa kegiatan bersih gunung, beberapa kali terlibat dengan komunitas lain, termasuk dengan teman-teman dari Nutripala Jakarta, bersih gunung di Gunung Garut, di Garut, di Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan satunya saya lupa waktu itu. Sempat juga di Jawa Timur, kita di Gunung Penanggungan juga bersih gunung beberapa kali waktu itu, bergabung dengan beberapa komunitas juga. Jadi kita mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi, hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang kebetulan dengan hobi kita dan juga kita melihat situasi dan di gunung juga sudah menjadi tumpukan sampah tertinggi. Jadi tidak hanya di kota tapi juga di hutan pun, di gunung pun sudah semakin banyak sampah. Jadi kita tergerak untuk tidak hanya melakukan pendakian tapi juga merawat gunung itu dengan membawa turun sampah yang ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Itu sekelumit cerita tentang komunitas Rinjani Holik. Selain itu mereka juga ya terlibat di beberapa kegiatan kemanusiaan juga. Itu Mbak Anggi, perkenalan singkat. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram dari Rinjani Holik. Jadi kita udah tahu ya, teman-teman Rinjani Holik pun melakukan gerakan cinta bumi, pengobatan ekologi. Next, langsung aja kita dengarkan penjelasan singkat dari teman-teman komunitas Sundang Majapahit. Nah, untuk PIC-nya silakan. Terima kasih Anggi. Selamat malam teman-teman semua, Suster, Mbak Christine, dan semua yang sudah datang dari seluruh Indonesia. Ini kerjasama yang sekian kali antara Sundang Majapahit dengan Rinjani Holik. Jadi basicnya Sundang Majapahit itu sebetulnya bukan tentang alam, cuman kita komunitas yang membiasakan untuk diskusi aja. Jadi Sundang Majapahit itu nama pasukan tempur zaman Majapahit dulu, dan itu meliputi angkatan darat, laut, udara gitu ya. Jadi ada Sundang sungai, Sundang gunung gitu. Itu zaman Majapahit dan itu terkenal dengan ketangguhannya. Tapi sayangnya di Indonesia sekarang malah hilang dan Sundang Majapahit ini malah jadi nama untuk bela diri di Filipina. Jadi di sana masih pakai nama ini dan terkenal sekali. Jadi intinya kami itu sebetulnya menyiapkan untuk berpikir kritis. Jadi civis pacem para bellum itu ya, untuk hal apapun. Jadi tidak menjadi reaktif tapi menjadi proaktif. Jadi kita setiap ada masalah atau setiap ada suatu kejadian kita berhenti dulu, kita mendiskusikan, mengambil sikap kritis, kemudian baru melakukan aksi. Ya, salah satunya dengan mengadakan diskusi bersama Rinjani Holik itu.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Sil, keren sekali teman-teman dari Sindang Majapahit yang fokusnya diskusi. Dan sudah banyak diskusi-diskusi yang dihasilkan dan salah satunya membuat grup diskusi untuk sharing session untuk pengolahan limbah rumah tangga ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita mendengarkan penjelasan singkat dari teman-teman Bentara Papua. Untuk PIC-nya, Mbak Widya, silakan. Mbak Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa gabung malam ini, apalagi dengan teman-teman komunitas ya. Kalau walaupun Bentara Papua udah jadi NGO, tapi saya selalu senang dengan teman-teman komunitas karena itu biasanya lebih real, lebih murni dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar dibangun dengan dasar kesukarelaan karena tidak ada belum banyak intervensi dari donor dan lain-lain. Jadi senang sekali bisa bergabung malam ini. Kalau Bentara Papua sendiri diinisiasi oleh anak-anak muda, basisnya memang volunteerism sejak awal. Jadi ya kalau orang berpikir di NGO tuh kerjanya gajinya banyak bla 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 segala, Bentara enggak kayak gitu, cuma lebih diformalkan saja gitu. Jadi kami fokus di kerja-kerja dengan pemuda lokal di Papua dan perempuan adat karena mereka yang perempuan terutama paling sering dirugikan dengan kebijakan-kebijakan sumber daya alam yang tidak ramah kayak gitu. Dan kenapa pemuda? Karena pemudalah yang akan meneruskan menjadi pengambil keputusan ke depan ketika yang tua-tuanya sudah nggak ada gitu. Itu sih Bentara kerjakan dan selalu senang ketika bisa berkolaborasi dengan teman-teman muda, teman-teman jaringan perempuan karena ya selalu dapat energi positif dari situ. Mungkin itu aja, Nggi. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih teman-teman Bentara Papua juga yang sejatinya menyediakan tempat ruangan untuk kita di Zoom ini sehingga kita bisa berkumpul bersama, dan gerakannya adalah gerakan anak muda dan mensupport anak muda karena anak muda adalah ya impian atau generasi yang akan mengambil peranan penting untuk masa depan kita. Dan yang terakhir dari KRK itu sendiri adalah komunitas riset kampung yang gerakannya juga fokusnya adalah kepada anak muda. Kita mau memberikan nuansa atau pengalaman berbeda dan sedari dini anak-anak atau anak muda kita ajak untuk melakukan riset kecil-kecilan. Dan salah satunya fokusnya juga kepada isu-isu lingkungan, pemerhati lingkungan, sehingga sangat senang sekali ketika diajak kolaborasi untuk mengadakan sharing session ini. Sekian saja perkenalan dari komunitas dan NGO yang mensupport kegiatan ini. Untuk tidak perpanjang kata lagi, menghemat waktu juga, saya serahkan selanjutnya kepada moderator yang akan memimpin kita dalam sesi ini, kepada Mbak Ratna. Mbak Ratna di ruangan nggak ya? Mbak Ratna kayaknya keluar deh. Tadi udah tak jadiin co-host. Oh iya, ya. Ada masalah jaringan kali. Oh ya, sudah masuk lagi. Udah, oke. Tapi beralih akun. Oke, good. Tapi sudah terlihat. Oke. Aman Mbak Ratna? Aman, halo selamat malam semua. Mbak Ratna, tapi pakai adik Mbak Silvana. Iya, jadi namanya Silvana tapi yang muncul Ratna. Oke. Jadi maaf ini karena ya sinyal sedang naik turun. Oke, mic-nya saya serahkan ya. Silakan Mbak Ratna. Baik, selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Dari Sabang sampai Merauke ada dan hari ini ramai sekali, saya senang sekali. Oke.
malam ini kita akan selamat malam. Maaf dengan kesalahan-kesalahan teknisnya. Oke, teman-teman, malam ini kita akan sharing-sharing tentang pengolahan sampah. Saya manggilnya teman-teman aja ya, meskipun memang di sini ada yang suster, ada yang ibu-ibu. Jadi sesi malam ini itu kita akan sharing santai aja, dibawakan oleh Mbak Christine dari founder Omah Hijau. Nanti Mbak Christine akan memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita bagaimana mengolah sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari dulu, dari skala yang paling kecil dari tingkat rumah tangga, yang kita tahu dari skala yang paling kecil ini ternyata sumbangannya paling besar. Jadi maka untuk mengurangi yang kita sumbangkan itu, jadi bagaimana kita mengolah dulu dari rumah supaya kita meminimalisir untuk diserahkan ke tempat pengolahan sampah. Oke, supaya ndak makin malam, nanti juga Mbak Christine waktunya bisa semakin banyak untuk menjelaskan. Saya serahkan langsung ke Mbak Christine untuk memulai materinya. Silakan Mbak Christine. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas sekali. Iya, selamat malam rekan-rekan. Senang sekali bisa berkenalan. Berkenalan tentu ke yang baru dan yang lama, senang sekali bisa bertemu dalam satu event di Zoom meeting ya. Ya, saya diminta oleh rekan-rekan untuk berbagi terkait dengan pengolahan sampah rumah tangga ya. Sebagai pengantar begini, kenapa saya kemudian dikenal sebagai owner Omah Hijau? Apa sebenarnya Omah Hijau? Kalau yang sudah pernah ke rumah saya, Omah Hijau itu adalah rumah saya yang memang catnya warna hijau, gitu ya. Tapi sebenarnya berawal dari ketika kami akhirnya dikaruniai rumah sendiri, lalu kami ingin punya ciri khas untuk rumah ini. Apa ya rumah ini gitu ya? Karena kami senang berkebun, kemudian ingin rumah dengan sirkulasi udara yang baik, penuh dengan tanaman, tidak tertutup dengan bangunan. Ya udah yuk kita namakan rumah ini Omah Hijau. Tetapi sebenarnya itu menjadi satu spirit kami bahwa kami ingin banyak hal dari rumah kami ini bersinggungan dengan lingkungan. Menjadi sebuah tindakan untuk peduli pada lingkungan dari skala kecil, yaitu dari skala rumah tangga. Nah, lalu rekan-rekan saya itu membiasakan diri untuk tidak menyebut sampah. Kenapa? Karena sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka saya mengajak kita semua menggunakan kata sisa konsumsi. Karena kalau sudah sampah, maka ya nggak ada salahnya kalau kita buang, karena memang nggak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita menyebutnya sebagai sisa konsumsi, oh ini sisa nih, kalau sisa berarti bisa kita manfaatkan. Nah, kemarin
saya tanya juga ke panitia, sisa konsumsi rumah tangga ini banyak, yang mana yang mau kita bagikan di malam ini. Ternyata saya diminta untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengolahan sisa organik. Nah, kalau sisa organik berarti ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, tetapi poinnya yang terbesar adalah pada proses composting. Saya akan share screen untuk lebih jelas pada materi yang saya sampaikan. Oke. Ya. Oke, terlihat jelas ya. Jadi kalau dikatakan composting itu apa sih manfaatnya? Oh, hanya mengubah sisa organik menjadi kompos. Sebenarnya enggak. Kalau kita bisa memulai kegiatan composting di rumah, sebenarnya manfaatnya luar biasa. Composting ini adalah tindakan mitigasi perubahan iklim. Karena kita mengurangi efek rumah kaca. Lalu membantu pengembangan mikroorganisme sehingga dapat menggemburkan tanah. Membantu terbentuknya biopori untuk memperkaya air tanah. Lalu kita juga bisa mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Berbahan kimia yang merusak lingkungan ya, karena kalau ngomong berbahan kimia belum tentu merusak lingkungan. Kemudian mengubah pola pikir masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah. Sisa organik itu bukan sampah. Jadi mari kita manfaatkan. Fitrahnya sisa organik itu, apa yang dihasilkan dari alam harusnya kita kembalikan ke alam. Bukan yang dihasilkan dari alam kita konsumsi, lalu kita lempar ke tempat pembuangan sampah. Yang berikutnya adalah membangun simbiosis mutualisme dengan makhluk hidup lain. Belajar composting itu belajar apa ya? Kalau saya mengalami belajar berelasi dengan cacing-cacing, dengan serangga, bahkan dengan belatung ya. Tetapi dari situ kita bisa melihat sebuah relasi yang luar biasa di semesta untuk menghadirkan kesuburan tanah. Gitu. Jadi bukan hal yang menjijikkan, kemudian harus kita hindari. Nah, kalau bicara tentang composting, lalu orang mikirnya, aduh ribet gitu kan, kemudian bau busuk, lalu ada belatung. Ya, memang kita harus belajar benar-benar ada berapa macam sebenarnya metode composting dan prinsipnya apa saja. Nah, saya mencoba membagikan panduan memilih metode composting yang nanti bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah kita menganalisa dulu jenis sisa bahan organik yang kita hasilkan setiap hari, setiap minggu ataupun bulan. Ada berapa banyak? Mana pola aktivitas anggota keluarga atau aktivitas kita? Apakah kita sibuk setiap hari? Atau kita lebih banyak di rumah dan punya banyak waktu luang? Ini sangat menentukan metode yang kita pilih. Lalu menganalisa karakter kita juga. Kita orang yang rajin memilah sisa organik nggak? Atau kita lebih suka praktis dan cepat? Lalu kompos ini mau kita gunakan untuk apa? Kita gunakan sebagai pupuk rutin karena kita punya kebun sayur, atau sekedar kita membuat kompos yang nanti kita berikan ke orang lain. Yang berikutnya adalah luasan area yang tersedia untuk komposter. Apakah kita punya lahan luas? Atau kita anak kos nih, anak kos nggak punya lahan gitu. Bisa nggak kita melakukan composting? Oh, sangat bisa, karena ada banyak metodenya. Lalu, cara menggunakan kompos dan cara merawat komposter serta biaya. Ada komposter yang 300 ribuan. Ada komposter yang kita tinggal beli pot gerabah. Ada juga yang kita tinggal pakai karung bekas. Jadi, tinggal kita sesuaikan aja gitu. Lalu cara merawatnya paling gampang yang mana?
Nah, apakah komposter tersebut tahan lama? Kalau kita pakai karung, tahan lama nggak ya? Gitu. Kalau kita pakai tong komposter yang kalau beli sekitar 200.000, tahannya berapa lama? Nah, itu juga menjadi panduan kita kalau kita mau memilih metode composting. Rekan-rekan, pilihan yang tepat pada metode composting ini akan membuat kita nyaman melakukan kegiatan composting dan bukan sebagai beban. Jadi, oh saya mau pakai metode Takakura nih karena kayaknya manis gitu ya ditaruh di pojokan, atau saya mau pakai metode gerabah karena berarti di setiap sudut teras saya itu ada pot gerabah sangat cantik padahal di dalamnya adalah sisa organik kita. Nah, ini membuat kita ada motivasi untuk selalu melakukan composting. Nah, secara umum komposter itu terbagi menjadi dua, yaitu yang aerob yang memerlukan udara. Kalau yang memerlukan udara itu akan menghasilkan kompos padat. Ada yang tidak memerlukan udara, maka dia akan pupuk cair dan kompos yang padat tetapi agak basah. Kalau yang tinggal di desa gitu ya, di area yang lahan luasnya, ini kayaknya menarik kalau tadi ada teman yang dari Papua gitu ya. Itu wah, itu lahan banget untuk kita membuat kompos gitu. Karena kita tinggal buat kalau orang Jawa itu ngomongnya juglangan. Jadi kita siapkan lahan untuk kita memasukkan sisa organik, udah selesai. Saya di belakang rumah saya ada teras. Kalau saya mengatakannya hutan ya, hutan mungil gitu, hutan mini. Lalu di pojokan itu semua sisa organik yang susah saya rajang, itu saya tempatkan di situ. Lalu nanti saya timbun dengan daun kering sampai tinggi, nanti turun karena terurai, saya masukkan lagi sisa organik dan terurai. Dan karena komposisi yang tepat ya, artinya ada daun kering gitu. Meskipun saya memasukkan semua sisa organik, saya bisa tetap nyaman itu duduk-duduk di dekat juglangan gitu. Tidak ada lalat yang berkumpul di situ, kemudian tidak ada bau busuk sama sekali gitu. Jadi menyenangkan sekali bahwa kita tidak perlu lagi membuang sisa organik ke luar. Karena rekan-rekan apalagi di musim hujan ya, kalau kita membuang sisa organik, sisa makanan ke tempat sampah, lalu petugas kebersihan datangnya telat, kena air hujan, itu kan baunya luar biasa. Kalau saya, karena di sharing session ini juga judulnya adalah pertobatan ekologi ya, saya yang memotivasi saya untuk mencegah benar-benar agar sisa organik itu tidak dibuang ke tempat sampah adalah saya yang makan gitu ya, tetapi sisanya itu harus dinikmati oleh orang lain, tetapi dinikmatinya itu dalam bentuk bau, gitu ya. Saya makan udangnya gitu ya, lalu kulit udangnya, baunya itu harus diselesaikan oleh petugas kebersihan gitu. Saya pikir ya tega banget gitu ya, kalau saya harus melakukan seperti maka itu yang memotivasi saya bersama suami, sebisa mungkin sisa organik itu tidak kita lempar ke tempat sampah. Ini yang tadi tentang juglangan. Nah, biopori. Wah, biopori itu gampang banget. Jadi kalau kita punya lahan luas, lalu kita bisa beli bor biopori. Ada juga yang nyewa atau kita buat sendiri. Itu kita tinggal membuat lubang biopori di lahan gitu ya. Lalu semua sampah masuk, semua sisa organik ya, sisa organik kita masukkan, selesai. Nggak perlu ngerajang, nggak perlu perlakuan ya, nggak perlu perlakuan macam-macam. Jadi teman saya itu bahkan membuat lubang biopori 3-4. Begitu satu penuh, tutup, pindah ke lubang biopori yang 2. Begitu lubang biopori 2 penuh, tutup, pindah ke lubang biopori 3. Nanti lubang biopori satunya sudah panen, kita ambil komposnya, siap untuk diisi lagi.
Kemudian composting yang menggunakan starter atau aktivator. Starter atau aktivator itu bakteri pengurai. Bisa kita buat sendiri atau kita bisa beli. Banyak yang sudah menjual bioaktivator. Kalau yang terkenal di pasaran tuh namanya EM4, itu produknya Jepang. Sebenarnya juga kita punya produk lokal, banyak teman-teman yang sudah memproduksi dan menjual itu. Nah, wadah yang digunakan untuk composting itu macam-macam. Bisa drum, bisa pot, gerabah, atau compost bag. Ini cara membuat starter. Nah, sebenarnya yang paling gampang adalah kalau nanti teman-teman mau menggunakan pot, kalau pot itu dilubangi gitu ya bawahnya, kita bisa menggunakan gerabah atau menggunakan drum. Kita tempatkan jerami atau sekam atau daun kering. Ini yang kita sebut sebagai unsur coklat. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanah yang subur atau kompos jadi, lalu kita berikan sisa organik, ini unsur hijau, kemudian kita siram dengan air leri atau air gula Jawa. Kita tutup lagi dengan daun kering. Kita biarkan 4-7 hari. Nah, adonan ini akan hangat. Ketika adonan ini hangat, maka dia sudah menjadi starter. Bisa nggak kalau kita bikin kompos itu cuma numpuk aja sisa-sisa organik? Buat kompos dengan sisa organik bisa sih, tapi terurainya sangat lama. Karena justru starter inilah tempat tumbuhnya mikroorganisme pengurai. Jadi ada juga teman-teman yang beli pot, lalu sisa organik masukkan, timbun tanah, masukkan sisa organik, timbun tanah. Itu pun juga simple, bisa saja. Tetapi sisa organiknya terurainya cukup lama. Nah, unsur coklat yang tadi saya sebutkan itu adalah karbon. Dia harus seimbang dengan unsur hijau. Nah, ini tadi yang proses compostingnya. Ada macam-macam, rekan-rekan. Saya sekedar berbagi. Ada Velita. Velita ini diproduksi oleh teman saya di Surabaya. Lalu ini komposter gerabah. Nah, kalau gerabahnya cantik seperti ini, ditaruh di pojokan teras, kan orang tidak akan tahu bahwa sebenarnya itu adalah komposter. Bisa komposter pot, kita tinggal beli pot, nanti begitu jadi kompos, tinggal menjadi media tanam. Kalau saya sendiri, kami itu menggunakan metode keranjang Takakura. Saya memulai aktivitas ngompos dengan keranjang Takakura ini sejak tahun 2008. Jadi sejak tahun 2008 kami benar-benar berusaha untuk tidak membuang sisa organik ke tempat sampah, tetapi kami olah lewat keranjang Takakura. Sampai sekarang keranjangnya masih bertahan, keranjang biru itu. Jadi tidak ganti sama sekali. Ini yang tadi saya bilang media ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti, yang perlu diganti hanyalah kardusnya. Nah, metode Takakura ini, cara membuat starternya, itu kami membuat sendiri, itu dengan serintil atau kotoran kambing, pakai sekam, pakai bekatul. Dan itu kita tambahkan ragi tempe dan itu menjadi starter. Nanti kalau memang ada yang berminat untuk membuat starter Takakura, bisa saya berikan filenya. Nah, bagaimana kalau kita mau panen kompos? Rekan-rekan sebenarnya kalau kita mau panen kompos, itu sebenarnya kita tinggal ngambil 3/4-nya. Kalau untuk komposter yang menggunakan gerabah, pot, atau Takakura, atau karung. Kemudian kita angin-anginkan selama 7 hari sebelum digunakan sebagai media tanam. Nah, yang 1/4-nya lagi, itu kita gunakan lagi sebagai starter. Jadi kalau saya dari mulai 2008 sampai sekarang, itu saya hanya mengganti starter 3 kali. Selebihnya saya tidak pernah lagi membuat starter. Saya ganti 3 kali, itu pun karena kondisinya sudah kehujanan, lalu waktu itu memang kami ingin membersihkan keranjangnya, sehingga kemudian kami ganti starter. Nah, catatan penting dalam composting, menarik sekali kalau kita bisa mencoba berbagai metode, sehingga kita ketemu nih yang pas dengan gaya hidup
Satu, takakura. Takakura itu mensyaratkan sisa organik harus kita rajang supaya lebih cepat terurai dan tidak bisa memasukkan tulang-tulang. Kalau saya bukan orang yang rajin mencacah sisa organik, pasti saya akan putus asa dengan metode takakura. Tapi karena kami bertahan, karena takakura ini punya cerita romantis sebenarnya di belakangnya. Karena takakura ini kami miliki semenjak kami menikah sampai dengan sekarang. Dan pembelajaran pertama kami ngompos itu dari takakura. Melatih kesabaran sebenarnya, karena kita harus mencacah. Biji duren, kulit duren gitu ya. Itu benar-benar kami cacah, kami rajang untuk bisa masuk ke takakura. Dan kebayang nggak bahwa kulit duren itu ketika kami cacah, itu dia terurai di dalam keranjang takakura tuh hanya 3 sampai 4 hari. Dengan aroma duren jelas ya. Jadi bukan aroma bau busuk, tapi justru aroma harumnya duren. Nah, kalau pas merajang gitu, pokoknya saya mau main cemplung aja nih. Ini senangnya makan daging. Daging ayam, kemudian ikan yang banyak sisa organik hewaninya. Ya, mendingan pakai drum atau lubang biopori, cemplungkan semua. Nah, banyak keluhan dari rekan-rekan yang mencoba membuat kompos. Kok komposnya bau ya, banyak belatungnya dan segala macam. Dari 2008 saya melakukan composting. Seperti tadi saya katakan merupakan sarana untuk membangun relasi dengan alam. Itu saya juga mempelajari sifat sisa organik. Oh, kalau basah, kalau banyak belatungnya, ini karena kompos saya terlalu basah. Maka saya perlu menambahkan unsur coklat. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, unsur coklat bisa saya tambahkan daun kering dan yang lainnya. Lalu kok nggak terurai-terurai ya? Karena kompos yang bagus itu kan hangat. Ini dingin, terus sisa organiknya susah terurai. Oh, berarti saya kurang menambahkan unsur hijau. Saya akan cari buah-buahan yang cenderung busuk, yang sudah tidak laku lagi. Lalu saya nggak beli sih ya kalau kayak gitu, dapat malakannya dari pasar. Lalu dirajang tuh sama suami saya kayak pepaya atau semangka yang sudah hampir busuk, melon gitu. Lalu kami masukkan ke takakura. Dan itu benar-benar akan panas komposnya dan kemudian akan mudah terurai. Nah, rekan-rekan, dengan kita melakukan composting ya, yang harus dipegang juga adalah bukan berarti ketika punya komposter lalu membuat kita juga mudah menyisakan makanan. Saya dan beberapa teman itu awal-awal juga gitu. Ketika kita punya sisa makanan, masukkan komposter aja lah, gampang gitu. Tetapi pelan-pelan ini juga harus kita ubah. Jangan karena kita punya komposter lalu kita merasa baik-baik saja ketika kita menyisakan makanan. Nah, maka sebenarnya ada bentuk lain untuk pengolahan sisa organik rumah tangga. Sebelum dimasukkan dalam keranjang komposter. Kita bisa membuat enzim cleaners atau ekoenzim. Itu sudah viral ya kalau ekoenzim ada banyak tutorial untuk membuat ekoenzim. Lalu kita juga bisa memperpanjang usia sisa organik. Ada banyak caranya, rekan-rekan. Ini enzim cleaner yang saya buat. Ini gambarnya blur ya, maaf. Tapi ini adalah camilan dari kulit dengan kentang. Kulitnya itu saya kumpulkan, saya cuci dengan garam, lalu saya goreng. Itu menjadi camilan. Ini adalah kulit pisang crispy. Jadi kulit pisang itu bisa kita jadikan camilan. Di masa pandemik ini justru mendorong kita untuk hemat kan ya. Nah, gimana caranya hemat? Yuk, ayo kita memperpanjang usia sisa organik kita.
Ini adalah kaldu dari, kalau orang bilangnya sampah ya, kalau saya sih tetap bilang sisa organik. Jadi ketika saya bikin sop katakanlah, bikin sop ya, ada potongan wortel, kulit wortel, ada kulit bawang, itu saya cemplungkan, saya jadikan kaldu sayur gitu, lalu saya simpan di kulkas, itu bisa dipakai untuk saya masak ketika saya mau bikin mie tapi tanpa daging gitu ya, vegan mie gitu. Saya menggunakannya kaldu sayur. Bahkan kulit wortel itu bisa loh kita buat keripik dijadikan camilan. Kita juga bisa buat teh dari rambut jagung. Itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian tumis, kalau teman-teman biasa makan semangka, kita lahap nih kan makan semangka bagian merahnya, setelah itu kita buang gitu ya. Padahal itu masih bisa kita perpanjang usianya gitu. Jadi yang bagian putihnya itu kita ambil, itu bisa kita tumis seperti kita makan tumis manisa gitu ya. Atau kita jadikan manisan atau asinan. Sehingga saya dengan beberapa teman gitu ya, kita selalu berbagi resep gimana nih memperpanjang usia sisa organik gitu. Atau ketika kita lagi buat wedang jahe, kemudian ada sisa jahenya gitu kan, itu sama teman-teman dikeringkan, lalu kita tumbuk atau di blender kasar gitu ya, kita jadikan bumbu kering. Karena biasanya nih kalau kita sudah meracik wedang, ada jahenya, ada apa, kan langsung nih kita, wah ini sisa nih kita buang aja gitu. Nah padahal kalau itu bisa kita cuci, lalu kita keringkan, dan kemudian setelah kering kita tumbuk halus, jadi deh bubuk jahe, jadi deh bubuk, kalau misalnya kita menggunakan sereh gitu ya, dan itu menjadi bumbu masak kita. Jadi ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pengolahan sisa organik rumah tangga. Begitu Mbak Ratna yang bisa saya bagikan ke teman-teman, dan lebih menarik lagi kalau kita lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih Mbak Ratna. Halo, oke. Wow, penjelasan yang luar biasa. Dan banyak. Saya banyak, banyak dari makanan kita itu ada, nggak semua, semua masih bisa dimanfaatkan gitu. Oke, teman-teman. Saya akan buka sesi tanya. Silakan teman-teman yang mau tanya, boleh buka videonya dan di unmute, atau tanya bisa lewat chat. Ini konsumsi istilah baru dan memang masih banyak fungsinya. Ya, kita tahu. Memang saya juga baru tahu sih dari penjelasannya Mbak Christine tadi kalau ternyata kulit kentang, Ya, jadi kita jangan banyak jajan ya, manfaatkan aja kulit wortel itu kentang, bisa dijadikan kulit camilan. wortel. Betul, kulit kentang, kulit wortel, kulit pepaya. Jadi bukannya kita pelit nggak mau beli jajanan gitu ya, tapi mari kita manfaatkan yang masih bisa kita gunakan sebagai camilan. Kalau kulit pisang bisa dipakai untuk apa, Mbak? Kulit pisang dibuat crispy, ditumis juga bisa. Wow. Jadi kulit pisang itu kita kerok dulu bagian dalamnya. Kita kerok karena bagian dalamnya itu yang sepet. Nah, ketika udah kita kerok bagian dalamnya, lalu kita
cucian kalau saya baking soda, bisa dengan baking soda atau air garam. Kalau mau menipu anggota keluarga, kita bisa buat rendang kulit pisang. Gitu ya. Atau kita mau menjadikannya belut abal-abal gitu kan juga bisa tuh kan. Kalau tadi dilihat kan kayak belut ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita numis apa ya menjadikannya dengan bumbu rendang, manfaat dari kulit pisang itu masih ada gitu. Jadi istilahnya lebih baik daripada kemudian kita menggoreng. Nah, bisa dicoba. Atau kemudian nanti berburu ke tukang gorengan kita minta kulit pisangnya ya. Jadi malah minta ke pedagang pasar atau ke tukang gorengan untuk minta kulit buahnya supaya bisa kita olah idenya. Iya, Mbak Ratna ini kayaknya ada pertanyaan di chat room ya. Oh, Mbak Ratna ini sinyalnya terganggu kayaknya ya. Baik, ini seperti ada ya. Jadi di chat room ada 2 pertanyaan, Mbak Christine. Ini gaji kayu yang baru atau yang sudah difermentasi ya? Nah, ini Oke. mungkin Mbak Christine yang lebih tahu ya, sisa gerak. Untuk manajemen waktu untuk mengolah bahan-bahan tersebut dari pengalaman yang dilakukan Mbak Christine ini selain memilah sampah untuk dikomposting, lalu juga milah-milah sampah untuk disetorkan ke bank sampah. Jadi bagaimana manajemen waktu? Ya. Kalau sisa gergaji kayu, kalau kita mau, kalau untuk sisa gergaji kayu gunakan yang baru boleh, yang sudah difermentasi juga bisa. Sebenarnya kan sisa gergaji kayu sifatnya sama seperti sekam. Saya juga menggunakan sekam itu sekam mentah. Itu adalah untuk menyerap tingkat kelembapan. Jadi gunakan yang tanpa fermentasi pun bisa. Itu hanya di bagian dasar kan. Nah, bagian dasar itu dia yang akan menyerap kelebihan air dan itu yang membuat menjaga supaya apa ya? Proses composting itu tidak menjadi sangat lembab. Ya, jadi boleh digunakan sisa gergaji yang baru. Kalau yang fermentasi agak mahal soalnya. Jadi kita pakai yang murah meriah aja. Oke, ini dari ya. Ini saya manggilnya Mbak, Mas, atau Ibu atau Bapak. Yaya Rogayaya. Ya, wah, kayaknya mengamati IG saya ya. Iya, begini, rekan-rekan, benar tadi yang disampaikan oleh, saya lupa Mbak Ratna atau Mbak Anggi ya. Sisa konsumsi rumah tangga itu luar biasa banyaknya. Dari mulai volume dan wujudnya gitu ya. Kalau mau memilah, kalau saran saya, kita punya tempat sampah yang terpilah. Tapi juga nggak perlu sih beli tempat sampah yang bagus, nggak usah. Bisa kok kita beli kardus-kardus bekas gitu ya. Terus kita hias sendiri lalu kita tulisin aja. Kertas, botol gitu ya. Plastik gitu lah, plastik yang sudah kita lap, kita bersihkan, taruh. Jadi nanti kalau sudah numpuk, tinggal kita bawa ke bank sampah atau kita tempatkan ke tempat-tempat yang memang menerima sisa anorganik itu. Nah, sementara kalau sisa organik, saya juga nggak terlalu rajin untuk merajang setiap hari, rekan-rekan. Jadi, kalau pas tenaga saya sedang terkuras untuk pekerjaan, saya tetap punya apa ya, istilahnya kayak baskom gitu ya, saya punya baskom untuk menempatkan sisa-sisa organik. Lalu saya tutup. Tapi kalau bisa tidak lebih dari 2 hari, gitu. Jadi saya tutup nih, misalnya saya pagi masak, karena saya harus berangkat kerja, ya udah saya taruh di baskom, tapi saya tutup supaya tidak ada lalat. Karena ketika itu dihinggapi lalat,
lalatnya bertelur di sisa organik kita, itu yang kemudian akan menyebabkan munculnya belatung. Atau hari ini juga nggak bisa nih kalau itu sisa organik yang kering misalnya ada kulit labusium, saya tempatkan aja di wadah tertutup atau di plastik, lalu saya masukkan di kulkas dulu supaya tidak membusuk. Dan besok ketika saya ada waktu atau sore gitu ya, sambil ngobrol sama suami atau sambil nonton sinetron gitu kan. Nah, itu saya kemudian ngerajang sisa organik itu untuk saya masukkan ke keranjang komposter saya. Gitu sih manajemen waktunya saya. Nggak terlalu rapi juga, tetapi tetap berusaha di tengah kesibukan memilah memilah sampah. Karena nggak tega juga sih kalau semua kemudian kita jadikan satu, kemudian sekedar kita lemparkan ke tempat sampah dan membiarkan para petugas kebersihan itu yang bertanggung jawab pada sisa konsumsi kita, gitu. Oke, jadi bukan menyediakan waktu khusus, tapi bagaimana kita berusaha. Jadi intinya adalah ada usaha dulu dari kita. Untuk meminimalkan, jadi nggak perlu menyediakan waktu khusus, tapi memang karena untuk supaya nggak banyak memberikan pekerjaan ke bapak tukang sampah dan pengolahan sampah itu, jadi dari kita sendiri. Oke, ini Yang daun kayaknya Mbak Ratna ya. ada lagi pertanyaannya. Iya, dari Maria Veronica. Malam Mbak, kebetulan rumah saya di bawah pohon beringin. Tiap hari selalu hanya daun-daun yang kami ambil atau ke karung. Kalau udah banyak saya buat media untuk menanam. Mungkin ada cara lain untuk membuat tumpukan daun-daun ini lebih berguna. Mencari inspirasi. Kalau daun kayaknya memang itu deh untuk caranya. daun-daun ini ya, daripada hanya Oke. Kalau daun sepertinya caranya memang cuma itu ya, dimasukkan karung. Kecuali kalau punya lubang biopori ya bisa dimasukkan ke lubang biopori. Tapi sampai dengan saat ini tetap saya juga memperlakukan daun-daun kering saya itu saya masukkan ke juglangan atau ke drum biru. Itu. Gitu Mbak Ratna. Yang tentang karung. Tadi ya, jadi hanya ya, berarti hanya untuk jadi. Oke. Iya. Daun kering itu memang kalau saya hanya menggunakannya itu sebagai media tanam dengan sebagai unsur coklat dalam composting ya. Gitu daun kering. Jadi kalau kita punya komposternya itu adalah komposter gerabah atau keranjang takakura, maka volume dari daun kering yang kita masukkan memang jangan terlalu banyak. Karena daun kering itu susah diuraikan. Jadi secukupnya untuk mengurangi kelembapan. Tetapi kalau kita punya karung, ya memang yang paling praktis adalah kita masukkan ke karung, kemudian nanti dia akan membusuk dan itu bisa menjadi media tanam. Begitu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 penanya, tapi menanyakan tentang biopori. Yang pertama dari Bu Endah, lalu yang kedua dari Tika, sama-sama tentang lubang biopori. Dari Bu Endah menanyakan fungsi bagian bawah yang biopori itu diberi lubang, itu fungsinya untuk apa? Lalu yang kedua, kalau bikin
juglangan untuk biopori itu apakah biota pertama itu, lalu yang kedua itu apakah ada perbandingan antara unsur hijau dan coklat yang digunakan? Nah, Oke. jadi 2 pertanyaan itu dulu deh, Mbak. Ya, Silakan. baik. Kenapa di bagian bawah harus diberi lubang begini? Prinsipnya adalah dandang untuk masak nasi. Jadi kompos ini dia akan terurai dan bisa jadi ada cairan yang dihasilkan, yaitu pupuk cair. Maka ketika kita membuat lubang pada gerabah atau pada drum, maka kita harapkan air lindi atau pupuk cair yang dihasilkan itu dia akan langsung di tanah. Karena kalau tetap ada di komposter, dia akan bahasa Jawanya ngecembeng gitu. Jadi dia justru akan membuat si kompos ini jadi basah dan itu yang membuat busuk. Itu yang pertama. Kalau tidak mau pakai lubang gimana? Buatnya adalah sistemnya itu tadi perbanyak lapisan daun kering atau sekam. Lalu di bagian bawah itu kita kasih keran. Jadi saya di pojokan teras depan itu ada satu drum besar biru. Lalu bawahnya itu saya kasih tumpukan daun kering dan sekam. Kemudian udah saya masukkan unsur hijau, saya masukkan unsur coklat, saya masukkan unsur hijau, terus seperti itu dan volume turun. Nah, tetapi suami saya juga rajin, hampir 2 hari sekali, lalu dia memiringkan drum itu untuk mengeluarkan air lindi dari kerannya, dari lubang di bagian bawah. Karena kalau enggak itu yang akan membuat bau busuk. Karena kerendam akhirnya sisa organiknya. Nah, itu fungsinya. Jadi kita bisa buat sistemnya adalah seperti dandang, gitu ya. Jadi ada penyaringnya. Kalau nggak ada saringan gimana? Yaitu yang saya lakukan di drum biru, saya tempatkan sekam agak banyak dengan daun kering, tetapi saya juga harus rajin mengeluarkan airnya. Itu. Jadi kalau kita sistemnya adalah dandang, kita keluarkan airnya di bawah. Kita harus cek 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan benar-benar harus di bagian dasar supaya air yang di bagian bawah benar-benar bisa kita ambil dan itu menjadi pupuk organik cair ya, POC. Pupuk organik cair yang kemudian bisa kita encerkan dengan air dan kita siramkan ke tanaman. Tetapi kalau mau langsung seperti gerabah atau pot, kita tempatkannya harus di atas tanah. Kenapa? Supaya rembesan air itu langsung masuknya ke tanah. Nah, kemudian untuk juglangan, kalau biopori itu kan yang sangat dalam, lubang yang sangat dalam. Sebaiknya dikasih tutup. Bukan apa-apa, supaya nggak ada orang terperosok aja sih di dalamnya. Jadi biasanya ada lubang biopori yang kemudian dikasih paralon, lalu kita pakai tutup paralon. Atau ada juga yang kemudian sangat cantik adalah dikasih paving yang berongga, lalu ditanam. Kan kita tahu, oh ini berarti biopori. Di antara rumput-rumput tuh ada paving kotak gitu. Bukan paving yang padat ya, semacam paving yang biasanya untuk langit-langit di kamar mandi dan seperti itu. Nah, kalau juglangan saya nggak pernah pakai tutup khusus, tetapi biasanya karena saya punya daun-daunan pohon yang kemudian daunnya lebar-lebar. Nah, itu biasanya saya letakkan di situ. Atau ketika saatnya saya meremajakan tanaman gitu kan, saya ambil tuh sebagian gitu, kok ini udah rimbun banget gitu kan, saya pangkas. Nah, saya kemanakan? Kalau dulu ketika belum hijrah gitu ya, belum bertobat gitu ya, habis mangkas daun itu mesti langsung saya tumpuk di tempat sampah, terserah lah ya. Tukang angkut sampah sampai berat harus ngangkut di gerobaknya, saya dulu nggak peduli gitu. Tetapi sekarang ketika kita lagi beresin daun-daun kelengkeng gitu ya, kemudian di belakang itu kita bereskan juga tanaman merambat gitu, ya udah saya tumpukan tuh di juglangan. Jadi sisa organik ketika saya tempatkan di juglangan itu saya masukkan di bawahnya, sehingga daun
ataupun daun kering atau tadi daun kering itu menutupi sisa organik. Unsur hijau dengan coklat itu perbandingannya kalau kita mau membuat starter itu 1:1. Nah, selebihnya itu kita mengenal saja kondisi komposter. Seperti yang tadi, ketika kita mau buat starter perbandingannya adalah 1:1. Ketika kita memasukkan sisa organik, nah kok sisa organiknya terlalu banyak ya dari starternya sehingga jadinya basah, berbau gitu kan. Oh, kalau bau ini berarti terlalu banyak unsur hijaunya, sehingga bau amoniak. Oke, ayo cari daun kering. Oh, nggak ada daun kering ya? Udah deh, beli sekam. Ke toko tanaman kita beli sekam, kita tambahkan, kita aduk. Terus itu tadi, saya udah 3 hari nggak masukkan sisa organik, nggak masukkan unsur hijau, sehingga komposternya menjadi kering dan dingin. Oh, oke, ini berarti saya kekurangan unsur hijau nih komposternya. Nah, cepet-cepet deh. Kalau saya cuma memberikan potongan sayur hijau, itu lama panasnya. Makanya tadi saya sampaikan, lalu saya biasanya pergi ke pasar gitu ya. Nyari nih, mana-mana nih ada pepaya yang mulai busuk, ada melon, itu kan nggak mungkin dibeli. Dan kalau kita minta ke penjualnya, wah dia dengan senang hati gitu kan ngasih. Nah itu segera saya rajang, lalu saya masukkan. Jadi unsur hijau dan coklat yang digunakan, kalau untuk membuat starter 1:1, lalu dalam perjalanan composting, itu kita melihat kondisi komposnya. Kalau juglangan itu bukan hanya lebih alami, Suster Agatha. Sebenarnya tidak repot. Sebenarnya orang desa dulu kan punya sistem juglangan ya. Dan sebenarnya ketika teman saya ini pernah apa ya, istilahnya testimoni di sekitar juglangan atau di sekitar lubang biopori gitu, lalu dia tanami pisang, itu subur loh, subur dan pisangnya manis gitu. Jadi sebenarnya ketika di sekitar juglangan atau di sekitar lubang biopori itu kita tanami buah atau tanaman apa, itu kita bisa nyaksikan loh perkembangannya jauh lebih bagus. Gitu. Nah, ini yang Mbak Anggi. Ya, kalau bau itu sebenarnya kita bisa ngatasi. Jadi keengganan kita ngompos itu pertama adalah kok ada bau ya, gitu. Nah, apalagi kalau sampah sisa organik kita itu ngumpulnya di tempat sampah, terus beberapa dari kita biasanya sanggup beli motor gitu ya, sanggup beli mobil tapi nggak sanggup beli tempat sampah yang ada tutupnya. Itu saya miris banget kalau di sekitar-sekitar saya gitu ya. Karena di musim hujan ini, petugas pengangkut sampah itu kan ya nggak tiap hari juga ya, paling 3 hari sekali. Tetapi ketika tempat sampah kita tidak ada tutupnya, kena hujan yang cukup deras gitu, kita pasti ngomel-ngomel nih, kok nggak diangkut ya sampah kita, jadinya bau dan yang lainnya. Ya kayak saya sih cuma batin gitu ya, ketika kita aja nggak mau dengan baunya gitu, kok kita bisa dengan mudahnya memberikan bau sampah itu ke orang lain. Nah itu. Jadi memang sebenarnya adanya belatung, kemudian teman saya sempat nyerah karena komposternya berbelatung gitu ya. Tapi akhirnya apa ya, bersahabat lah, meskipun geli-geli di awalnya, tapi mencoba bersahabat bahwa gini, kalau nggak ada belatung, nggak ada yang akan menguraikan sisa organik kita, gitu. Justru kita harusnya berterima kasih gitu loh. Kenapa diciptakan belatung? Ya karena membantu proses penguraian sisa organik. Nah, gitu. Mau tanya Mbak. Ya, Mas Arda, monggo. Ini misalkan tanpa starter bisa nggak? Misalkan sudah punya kompos, kemudian dari kompos itu dimasuki sisa-sisa organik, itu bisa jadi enggak, Mbak? Kita aja sih, saya penasaran juga karena tadi Mbaknya kan, Mbak Christine kan mengatakan bahwa cuma 3 kali mengganti starter gitu. Aja. Kalau kompos yang sudah jadi, itu kecenderungannya gini Mas Arda, mikroorganismenya juga sudah mati. Jadi akan lama. Di slide tadi, sebenarnya kalau Mas Arda punya kompos yang sudah jadi, dibuat aja sebagai starter dulu Mas Arda. Jadi unsur coklat, lalu
komposnya sudah jadi, lalu berikan unsur hijau, tutup, biarkan siram dengan air gula Jawa, lalu tutup dengan karung atau apa, biarkan 4 hari, itu sudah jadi starter. Karena beberapa teman yang mencoba dengan menggunakan kompos yang sudah jadi, lama sekali terurainya, karena itu tadi, dia sudah tidak punya mikroorganisme pengurai. Gitu. Jadi kan kalau saya kan buatnya dari bekatul, sekam gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang kesulitan bikin gitu, nah saya arahkan pakai kompos yang sudah jadi, tetapi tetap dibuat sebagai starter dulu. Istilahnya gini, menghidupkan kembali mikroorganisme yang sudah tidur. Gitu. Oh ya, ya makasih Mbak. Ya. Baik, Mbak Christine. Ya. Wah, penjelasannya sangat baik. Ini sepertinya sudah tidak ada yang nanya, karena benar-benar Tinggal praktek kayaknya ya. Iya, jelas Mbak Christine. yang dari Mbak Christine, atau kalau ini benar ya, kita harus segera melakukan pertobatan ekologi dengan praktek di rumah masing-masing. Bagaimana kita memilah sampah dulu dalam gitu tadi. Jadi alam pun juga bisa merasakan. Oke, saya beri kesempatan. Iya, saya menambahkan ya. Kita memang harus Sekali lagi untuk teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, saya nambahkan dikit ya, Mbak Ratna ya. Enggak apa-apa, silakan, banyak pun oke. Kita memang harus coba keluar ini ya, anti mainstream ya. Anti mainstream itu gini. Saya tadi menyampaikan tumis kulit semangka ya. Coba deh sekali-sekali tumis kulit buah naga. Itu ada teman loh yang nyoba itu dan ditumis. Rasanya ya kenyal-kenyal gitu sih. Artinya gini, teman-teman, kadangkala kita selalu mengeluh bahan makanan itu mahal. Kemudian begitu mudahnya kita membuang sisa konsumsi kita, padahal itu masih bisa dimanfaatkan. Dengan kemajuan teknologi sebenarnya kita bisa mengajak banyak orang untuk kita bisa mendapatkan makanan bergizi kok. Buah naga gitu ya. Setelah buahnya kita makan, kemudian kulitnya bisa kita tumis. Mungkin rasanya pertama aneh gitu ya. Tapi kalau kita juga bisa membantu banyak orang dengan mencarikan khasiatnya, itu kemudian orang akan membiasakan lidah. Ini kan masalah kebiasaan ya, masalah lidah kita. Lalu kulit semangka tadi, kulit pisang. Sekarang dengan sekolah daring nih, kan banyak nih emak-emak yang kemudian, aduh, kudu nyediakan camilan gitu kan untuk anak-anaknya sekolah daring. Nah, coba yuk kita menyiapkan camilan, pisangnya dimakan, dijadikan smoothie, dibuat jus gitu ya. Lalu kulitnya kita jadikan keripik gitu. Dan itu menarik sekali. Saya melihatnya kalau kita bisa benar-benar memanfaatkan sisa organik, saya pikir timbunan sampah di TPA itu juga akan berkurang. Karena sekarang hasil yang terbaru adalah 70%. Timbunan sampah di TPA itu adalah sisa organik. Dan sayang sekali yang harusnya bisa bermanfaat, tapi akhirnya tersia-siakan. Seperti itu. Ini kayaknya ada lagi yang bertanya ya, Mbak Ratna. Iya. Dan ada yang raise a hand, kemudian ada yang bertanya di chat room. Rudi, dari yang ada hand
Ada yang angkat tangan kayak ada hand raise itu siapa? Rudi. Monggo Mas Rudi kalau mau bertanya silakan di-unmute. Iya Mbak, saya mau tanya Mbak. Halo. Boleh. Oke, tadi saya Ya, saya jelas ketinggalan kok, tentang clear. starter. Tentang starter tadi saya agak ketinggalan tadi materinya. Telat masuk jadi. Oke. Jadi saya mau tanya tentang starter itu, starter yang baik Oh, itu yang seperti apa Mbak? Apakah starternya itu dalam bentuk apa? Bentuk padat atau cair, atau mikrobanya mungkin apa, cendawan kah atau bakteri kah? Yang baik itu yang seperti apa sih, juga belum terlalu memahami untuk itu, supaya proses fermentasinya lebih sempurna gitu. Karena beberapa kali saya juga fermentasi emang campurannya rata-rata antara yang coklat dan hijau tidak seimbang sih. Jadi malah tumbuh belatung apa, tetapi ada yang bau juga, ada juga yang tidak bau sih dengan adanya belatung itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rudi. Iya, starter. Gini, starter itu ada starter padat dan starter cair. Kalau starter cair, yang banyak dijual, tadi saya sampaikan adalah yang mereknya EM4, itu banyak sekali dijual. Atau bioaktivator, macam-macam ya mereknya bioaktivator, teman saya juga ada yang produksi bioaktivator, bahannya apa sih, rata-rata punya resep tersendiri gitu ya. Tapi kita juga bisa membuat starter padat. Tadi sudah saya sampaikan untuk membuat starter padat itu kita bisa dari unsur coklat, unsur hijau, lalu kita tambahkan air leri, itu air cucian beras dan air gula Jawa. Starter yang bagus itu kalau sudah 7 hari fermentasi itu akan hangat atau panas. Lalu muncul seperti jamur-jamur putih. Nah, itu kita aduk. Jamur-jamur putih itu berarti tumbuh mikroorganismenya. Jadi kalau tadi, bentar. Saya tampilkan dulu sebentar untuk Mas Rudi ya, untuk starter. Oke, bentar. Nah, ini cara membuat starter. Jadi, starter ini bisa langsung dibuat. Kelihatan ya? Oh, belum share screen ya, sorry. Nah, ini cara membuat starternya, Mas Rudi. Jadi, kalau kita mau pakai wadah, baik itu pot atau gerabah atau drum. Ups, kok ini ya? Bentar. Nah, gini aja. Nah, yang lapis pertama itu unsur coklat. Unsur coklat itu bisa jerami, sekam, daun kering. Itu di bagian dasar. Itu kita mengatakannya unsur nitrogen. Setelah itu kita tambahkan tanah subur. Atau tadi yang disampaikan Mas Arda itu kompos jadi. Kemudian kita tempatkan sisa organik. Sisa organik itu kita bilangnya unsur hijau. Unsur hijau itu penyumbang karbon. Perbandingannya 1:1:1. Sudah, jadi layer pertama atau lapis pertama unsur coklat, kemudian lapis kedua itu tanah subur atau kompos jadi, tutup dengan unsur hijau. Setelah itu kita siramkan air cucian beras atau air gula Jawa. Sampai apa? Sampai bahasa Jawanya nyemek, agak lembab, tidak basah ya, tidak basah total gitu ya. Tapi agak lembab. Lalu kita tutup lagi dengan daun kering. Kalau mau lebih hangat lagi, kita tutup misalnya dengan karung. Nah, biarkan 4-7 hari. Coba aja diraba.
Kalau kemudian sudah hangat, lalu nanti kayak timbul putih-putih jamur, nah itu starternya sudah jadi. Itu kalau starter padat. Kalau seperti ini, nanti kita tinggal menambahkan, setelah ini jadi, kita menambahkan sisa organik kita, lalu boleh tuh disiram aja dengan air cucian beras atau air gula Jawa gitu ya, ketika kita mau mempercepat. Intinya jangan sampai basah, tapi lembab. Nah, kalau teman-teman yang memproduksi starter cair atau bioaktivator, itu potongan sisa organik, taruh di pot, siram, semprot, ya kan, tutup dengan tanah, masukkan lagi sisa organik, semprot lagi, tutup lagi dengan tanah, masukkan sisa organik, semprot lagi, tutup dengan tanah. Ketika sudah penuh di potnya, pindah ke pot satunya, gitu. Nah, bioaktivator itu macam-macam memang cara membuatnya. Kalau mau beli langsung jadi, itu banyak memang toko-toko yang menjual bioaktivator. Nah, itu prinsipnya starter. Kalau buat sendiri gimana, Mbak? Yang mana nih? Yang padat atau yang cair? Kalau yang cair, yang cair. Kalau yang cair saya belum pernah buat karena saya selama ini menggunakan Air metodenya adalah metode aerob. Metode aerob itu menggunakan starter padat, lalu kompos yang dihasilkan itu adalah kompos padat. Jadi saya menggunakan starter padat, atau saya buat sendiri dengan seperti yang ini, yang saya tampilkan di slide. Lalu saya menggunakan air cucian beras itu lebih sebagai aktivator ketika starter saya kurang panas, ketika sisa organiknya tidak cepat terurai, nah baru saya semprotkan dengan air cucian beras itu. Kalau sisa-sisa pelapukan misalkan di hutan tuh kita main ke hutan ternyata ada sisa-sisa pelapukan, akar, batang, itu bisa menjadi starter padat. Model seperti itu, Mbak. Bisa, tapi berarti itu ditumpukan bawah. Malah kalau misalnya di hutan itu menarik loh, buat aja semacam semacam juglangan atau lubang biopori raksasa gitu ya. Jadi dibuatnya malah seperti, nah rasanya composting. Jadi ini kan kalau yang di sini papan ya. Kalau di hutan ada banyak bekas-bekas kayu mungkin ya, Mas Rudi ya. Dibuat aja satu space gitu ya. Satu space lalu kita masukkan tuh tanah atau apa, lalu setelah itu kita masukkan ketika kita habis makan kok ada sisa buah ya, udah nggak mungkin lagi nih diolah, kita masukkan, nanti kita ke hutan jalan-jalan, ada ilalang atau rumput, nggak apa-apa kita ambil aja terus ditumpuk-tumpuk. Nanti lama-lama ya ketika dia sudah tinggi, turun gitu. Nah, cara panennya adalah pastikan, tadi juga ada pertanyaan di chatroom itu, pastikan sisa organik sudah terurai semua. Pastikan sisa organik sudah terurai. Maka kalau kita mau panen, jangan menambah sisa organik. Kalau kita mau panen, stop penambahan sisa organik selama 3-4 hari. Lalu kita biarkan semua sisa organik terurai. Nah, ketika semua sisa organik sudah terurai, itulah saatnya kita panen kompos. Maka kalau bisa sih kita punya 2 komposter. Kayak biopori, paling nggak kita punya 3 lubang biopori. Kalau Mas Rudi mau buat model rasanya composting ini di hutan gitu, buat 2 atau 3 tempat. Ketika yang satu mau dibiarkan panen, biarkan selama 4 hari, pindah ke juglangan yang kedua. Nanti kalau udah penuh lagi, pindah lagi ke juglangan ketiga. Sehingga sirkular ya, compostingnya kita itu tidak berhenti. Karena kalau terus kita tambahkan sisa organik, ya nggak akan bisa panen karena dia terus terurai. Kayak gitu. Oke. Oke. Gitu Mbak Ratna, kayaknya ada lagi yang nanya tentang juglangan ya? Ada, iya. Tapi juga ada pertanyaan lagi 2 di atasnya itu. Oke, yang ini ada pertanyaan lagi tentang juglangan itu. Baiknya itu juglangan sebesar apa? Lalu kalau masukkan
sampah ke juglangan itu apakah lalu bagaimana, berarti stepnya harus bagaimana dan apa setiap hari, apakah setiap hari juglangan itu bisa ditimbun dengan sampah organik gitu. Oke. Monggo Mbak Christine Iya. disambung dulu yang tentang juglangan ini, nanti yang 2 pertanyaan lain saya sambung setelah juglangan ini selesai. Iya, soalnya Mbak Silvana kayaknya juga nanya. Iya, kalau tentang juglangan tadi sudah saya sampaikan ya waktu menjawab pertanyaannya Mas Rudi. Nah, kalau juglangannya mau sebesar apa, disesuaikan dengan lahan yang ada di rumah ya. Karena begini, ada sebagian dari kita yang karena keterbatasan lalu kita hanya bisa ngontrak, dan ketika kita ngontrak rumah itu semua sudah di tegel istilahnya, atau sudah di-paving. Udah nggak ada lagi lahan yang bisa dipakai untuk juglangan atau biopori. Tetapi ketika kemudian kita masih punya sedikit lahan, pilihannya satu, kita bisa membuat biopori. Kalau di rumah saya tidak bisa membuat biopori, karena saya tidak bisa membuat lubang sedalam minimal 50 cm itu tidak bisa. Maka saya pilih juglangan. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Saya sih memang pakai bahasa Jawa juglangan gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya itu tadi lasanya composting. Nah, sedikit saja, kalaupun ada area yang sisa nggak apa-apa. Untuk membatasi gimana? Kita tempatkan aja tuh. Kita jadi bangun apa ya? Kayak taman kecil kita kasih batas pakai bata misalnya. Atau kita kasih pagar dari bata, dari paving gitu ya. Karena kalau saya bilang dari bambu atau kayu dia akan cepat lapuk. Nah, jadi kita tahu, oh tempat itu adalah komposter, itu adalah juglangan. Nah, maka kita bisa tuh, oke kita mulai yuk, ini kan udah tanah nih ya, udah tanah berarti perlu tambahan starter nggak? Kalau sudah juglangan sebenarnya nggak perlu starter, jadi sekaligus menjawab Mas Rudi tadi. Karena dia sudah tanah kan. Nah ketika dia sudah tanah, kita tinggal masukkan aja sisa organik. Tisu juga bisa loh langsung dimasukkan. Tetapi saya nggak mengajak ini ya, nggak mengajak menambah pemakaian tisu ya. Tapi artinya ketika ada tisu, ada kertas, kita bisa loh masukkan ke juglangan. Tapi disobek-sobek dulu lah. Kita masukkan di situ, lalu cari deh unsur coklat, gitu kan. Kenapa harus kita tambahkan unsur coklat? Lebih supaya gini, kita tidak ingin pasti mengundang lalat, gitu ya. Jadi kalau saya sudah masukkan nih sisa makanan yang memang benar-benar saya tidak bisa lagi mengolahnya gitu kan. Bahkan sisa sayuran yang basi atau apa, itu mesti saya masukkan juglangan, lalu saya segera cari daun untuk menutup itu. Kalau juglangan atau biopori, ketika kita punya sayur yang sudah basi, itu kita bisa masukkan sekuah-kuahnya. Sebumbu-bumbunya itu bisa kita masukkan. Tetapi kalau kita hanya punya komposter pot, gerabah atau takakura, sebaiknya ditiriskan. Jadi jangan kuahnya ikut dimasukkan. Tapi kalau dengan juglangan dan biopori, apapun bisa masuk di situ. Sampai dengan misalnya tulang bisa nggak gitu ya, tulang ayam atau tulang daging sapi atau tulang daging kambing itu lebih bisa dimasukkan di dalam juglangan atau biopori. Meskipun terurainya lama, tetapi aman, itu bisa masuk. Untuk pot, gerabah, dan takakura, sebaiknya tidak memasukkan sisa hewani yang berupa tulang. Kalau tulang ikan kita remet, masih bisa. Sisa daging gitu kan, kita remet masih bisa masuk ke situ. Tapi kalau sudah tulang, ya itu tadi lebih tepat kalau kita masukkan ke dalam juglangan atau biopori. Gitu. Tidak ada ukuran minimal untuk membuat juglangan. Yang ada ukuran minimal itu adalah biopori, teman-teman. Juglangan tidak ada ukuran minimal. Kalau biopori kedalaman itu minimal harus 50 cm. Itu kedalaman minimal untuk juglangan. Dengan diameter minimal itu 30 cm. Gitu. Juglangan biopori itu adalah media resapan air.
Jadi kalau apa ya? Kalau hujan deras dan teras kita itu tergenang air, sebenarnya kalau masih ada sisa lahan sangat 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 efektif kalau kita buat beberapa biopori karena itu akan menjadi daerah resapan air. Begitu. Begitu Mbak Ratna. Oh, sorry Oh ya Mbak, ada saya tanya lagi. bentar, ada pertanyaan yang juglangan ya. Bentar, saya tanya. Oke, yang setiap hari bisa ditimbun sampah organik sangat bisa kalau juglangan, Mbak Ulan. Juglangan itu mau setiap hari ditimbun sampah organik bisa. Tetapi prinsipnya gini, kalau sampah organiknya berupa sampah basah, gitu ya, sisa organiknya berupa sampah basah. Pertama, pastikan juglangan itu juga berjarak ya. Berjarak tuh dengan kamar kita, nggak terlalu dekat. Karena kalau kita pemula, nanti tiba-tiba dikerubung lalat atau bau karena kita masih belajar, itu kita langsung ilfil deh, langsung nggak mau ngompos gitu. Kemudian kalau juglangan nggak perlu diiris. Tadi saya sudah sampaikan juglangan dengan biopori ini. Metode composting untuk kita yang, saya nggak bilang malas ya, untuk kita yang sok sibuk itu juglangan dengan biopori pas banget. Untuk kita yang super sibuk, nggak perlu ngiris, nggak perlu meniriskan sisa sayuran juga, nggak perlu memilah juga antara tulang dengan daging gitu ya, semua cemplung jadi satu gitu. Cuman kita harus siapkan juga unsur coklat sehingga tidak terlalu basah, tidak menimbulkan bau. Jadi siapkan juga unsur coklat untuk menimbun itu. Gitu Mbak Ratna, tambahannya untuk juglangan. Nah tadi sebenarnya kayaknya Mas Rudi mau nanya lagi nih. Iya Mbak, saya mau tanya lagi Mbak. Melanjutkan pertanyaan mungkin Halo? ada yang belum selesai. Iya, ini saya mau tanya apa? Kan saya juga waktu itu pernah pakai bioaktivator yang apa sebutnya itu, yang di pasaran toh. Tetapi di keterangan itu kan berasal dari mutan mikroba yang disatukan gitu. Nah, ketika diaplikasikan di lapangan, langsung di lahan pertanian atau kita tanam waktu itu tanam semangka. Waktu tanam semangka emang proses dekomposer, proses fermentasinya itu ke bahan organik itu cepat sekali, tetapi dikarenakan dia berasal dari mutan, malahan tanamannya itu juga terjadi terfermentasi juga karena kan bahan organik di dalam tanah habis gitu. Makanya ternyata dari bioaktivator tersebut malahan malah merusak tanah gitu. Anehnya itu seperti itu. Itu ada salah satu merek dagang bioaktivator yang membuat tanah dan tanaman itu malah makin rusak gitu. Karena mikrobanya berasal dari mutan. Apakah Mbak juga pernah mendengar atau pernah memakai malahan gitu tentang bioaktivator tersebut? Oke, terima kasih Mbak. Iya, saya malah baru dengar ini Mas Rudi. Gini, kalau saya sih menyarankan memang kita harus hati-hati ketika kita membeli bioaktivator di pasaran ya. Cek dulu memang kandungannya. Saya malah aneh gitu ya, ada bioaktivator dari mutan, kemudian dia merusak tanah, apakah memang terlalu keras. Jadi kalau saya memang lebih mengandalkan jaringan ya, jaringan pertemanan gitu, karena kita tahu banget dia membuat bioaktivatornya dari mana. Nah itu sih, saya malah baru dengar ini. Karena saya pengalaman saya bukan pada bioaktivator, tetapi waktu itu ada apa sih paket yang ditawarkan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ya biasalah, promosinya kan bisa tambah subur, produksi buah dan tapi ketika kita melihat ingredients-nya, komposisinya, ya dia menggunakan saya melihatnya menggunakan zat-zat kimia yang sifatnya adalah hormon tanaman. Nah, ini kan sebenarnya bahaya untuk hormon tanaman. Nah, itu. Jadi memang hati-hati kalau kita membeli yang pabrikan ya. Nanti buat sendiri aja Mas Rudi. Siap.
Oke, Mbak Ratna. Ini seru. Makasih Mas Rudi, ada banyak tambahan dari teman-teman yang di luar. Baik, ini ada pertanyaan dari Silvana. Itu untuk keranjang Takakura itu untuk bisa memahami sampai berhasil memanfaatkan keranjang Takakura butuh waktu berapa lama ya? Lalu yang kedua, apakah ada komunitas yang dedicated yang konsentrasi untuk mengolah kulit-kulit buah gitu? Atau mungkin Mbak Christine ada referensi komunitas-komunitas yang mengolah sampah-sampah organik? Sebenarnya banyak ya. Kalau saya di Instagram itu banyak teman-teman, tapi bukan komunitas sih, bukan komunitas yang fokus dedicated mengelola kulit-kulit buah gitu ya. Tapi kita saling berbagi aja gitu. Oh, ternyata nih bisa nih dipakai untuk bikin asinan kulit semangka gitu. Terus nanti gantian teman saya, oh ternyata rambut jagung nih bisa dibuat teh dan ini khasiatnya banyak gitu. Jadi kita saling berbagi sebenarnya. Umumnya sih gini, umumnya memang teman-teman yang fokus pada posting itu akhirnya belajar menghargai sisa organik. Kalau saya ini karena ternyata sisa organik itu luar biasa manfaatnya. Lalu kita jadi kerepotan awalnya karena begitu banyak sisa organik sementara tempat kita untuk composting itu terbatas. Nah, pertobatan dari teman-teman yang fokus di composting justru adalah kok kita jadi mudah ya membuang sisa organik. Nah, akhirnya kita coba cari-cari informasi, oh ternyata masih bisa diolah lebih jauh lagi. Nah, lalu ya itu kita mencoba berbagi. Nah, kalau Takakura proses panennya kalau sudah penuh keranjangnya. Tapi untuk penuh keranjangnya itu susah banget. Karena begini, ketika isi keranjang itu sudah penuh, dia terurai, dia pasti akan turun. Misalnya kempes gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan lagi nih, terus nanti turun lagi. Maka kalau untuk pemula, saya menyarankan kalau mau pakai keranjang Takakura, belilah keranjang yang kecil. Kenapa? Karena ketika kita sebagai pemula kan pengen banget tuh hasilnya cepat gitu ya. Tapi kalau penghuni di rumah kita tuh hanya 2, 3, 4 orang yang ya makannya juga nggak konsumsi dalam jumlah berlebih gitu, pasti panennya akan lama. Nggak apa-apa sih isi dari keranjang Takakura setengah lalu kita mau panen juga nggak apa-apa. Tetapi itu tadi, prinsipnya kalau kita mau panen adalah pastikan sisa organik di dalam komposter kita, di dalam keranjang Takakura itu terurai sempurna, dan tidak menambahkan lagi sisa organik 3-4 hari. Jadi selama 3-4 hari kita tidak menambahkan, tapi kita aduk. Supaya ada sirkulasi udara, terus terurai sempurna. Lalu aduk lagi. Nah, biarkan itu benar-benar terurai, baru kita panen. Jadi nggak ada waktu yang saklek gitu, waktu yang pasti, oh dibiarkan sebulan, oh dibiarkan 2 bulan pasti panen, enggak sih. Kecuali kalau satu keluarga isinya 7 orang gitu ya, kemudian selalu masak sendiri, nah selalu bikin smoothies, bikin jus buah, saya pastikan cepat sekali panennya. Oke, itu Mbak Ratna. Berarti memang harusnya yang paling praktis sih pengolahan sampah composting itu berupa juglangan atau levelnya lebih tinggi ke keranjang Takakura. Tapi ini juga menyesuaikan dari tempat tinggal masing-masing ya Mbak Christine, kayak biopori atau dengan juglangan. Tapi kalau yang di kota pakai keranjang Takakura, gitu ya. Betul. Dilihat tempatnya aja ya, space yang tersedia di rumah kita.
Ya, lagi yang mau bertanya. Dan ada yang raise hand. Mbak Sari, monggo silakan kalau mau bertanya. Silakan di-unmute. Oke, halo Mbak Christine. Ya. Ah, Selamat malam Mbak Sari. ya, gini mau tanya. Kalau misal ternyata udah keluar belatung, terus diapain? Kalau udah belatung, terus bau, ada solusi lain nggak supaya pas dibuka tiba-tiba belatungnya banyak gitu kan? Kita horor. Itu pertama. Dok, Lalu yang kedua, ada shock terapi. ketika panen kakakura itu first in first out atau dikeluarkan semua gitu ya? Baru seperempatnya dimasukin lagi atau gimana? Itu aja. Oke, kasih. Oke, iya. Karena ada yang menanyakan belatung, saya mau berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman begini. Jadi, saya pulang sore kalau nggak salah itu. Saya pulang sore, buka pintu belakang gitu kan. Buka pintu belakang dan saya menemukan belatung itu sudah ada di pelataran saya. Jadi depan kamar mandi, pelataran saya kan tegel. Lalu takakura saya di pojok di dekat tangga. Dan itu ternyata belatung-belatung kecil itu sudah di situ semua. Itu adalah awal saya syok gitu dengan proses composting. Tapi ya sudahlah ya, diberani-beranikan lalu saya sapu gitu kan, belatungnya saya sapu ke taman kecil saya. Gitu. Jadi persis setelah tegel itu ada taman kecil lalu saya buang ke situ. Kalau yang, nah itu lalu pernah juga ketika saya buka keranjang, wah itu sudah mulai gerak-gerak tuh, yang hitam-hitam. Nah, ini teman-teman, kalau kita biasa mengaduk takakura, perhatikan kalau sudah mulai ada binatang-binatang kecil yang gerak-gerak. Ya, kalau sudah mulai ada binatang kecil yang gerak-gerak, itu berarti komposnya kita sangat lembab. Maka segera tambahkan unsur coklat. Tapi kalau ternyata ketika kita bangun pagi hari lalu menemukan ada belatung yang jalan-jalan gitu ya. Kita buka keranjang kita, lalu lihat diaduk. Kalau memang sudah banyak belatungnya, satu kalau enaknya adalah kalau di musim panas, keluarkan semua isi takakura, lalu diler ya kalau bahasa Jawanya. Kita tempatkan alas gitu ya. Biasanya saya pakai banner bekas. Lalu saya keluarkan isinya, saya ler, saya tumpahkan di banner itu, terus buat lapisan kayak tipis, lalu saya biarkan kena sinar matahari. Nah, lalu bantalan sekamnya itu saya jemur. Memang prosesnya kalau panas terik seperti Surabaya bisa sehari. Tetapi kalau saya di Malang itu saya harus jemur 2 hari. Nah, ketika sudah jemur 2 hari, lalu saya kembalikan ke takakura. Panas itu akan mematikan belatung. Jadi beberapa kali memang kemudian harus saya ler dulu, kemudian memastikan, dan ketika diler itu saya bolak-balik ya. Karena biasanya belatungnya kemudian sembunyinya di bawahnya kompos itu, karena dia nyari lembab. Jadi kayak di desa orang jemur gabah. Jadi kita balik gitu. Nah, sampai dengan belatungnya benar-benar tidak ada, baru kita kembalikan ke keranjang. Tapi kalau belatungnya hanya sedikit, saya buka penutup keranjang, lalu sekeranjangnya itu saya taruh di bawah sinar matahari. Saya aduk. Jadi daripada saya ngeler isi takakura, saya nggak punya halaman parkir gitu ya, ya udah keranjangnya itu saya taruh pas panas, saya angin-anginkan, terus saya aduk. Perlahan pasti kemudian belatungnya satu bisa mati, yang kedua kemudian dia akan keluar. Kenapa? Karena kepanasan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, karena belatung itu berarti komposnya basah, maka coba tambahkan unsur coklat. Bisa pakai daun kering, bisa pakai sekam. Lalu diaduk yang rata, supaya tingkat kelembabannya itu keserap oleh unsur coklat. Nah, itu kalau yang takakura. Lalu, ya tadi benar. Jadi kalau kita mau panen takakura, kita ambil dulu yang bagian atas. Kita ambil bagian atas, katakanlah sepertiga dari bagian atas,
itu kita ambil, itu yang akan menjadi starter untuk berikutnya. Nah, 2/3 yang ke bawah, itu yang kemudian kita panen untuk menjadi kompos, untuk menjadi media tanam. Nah, 1/3 yang atas, itu nanti kita kembalikan lagi sebagai starter. Jadi kita nggak perlu bikin starter lagi. Gitu. Oke, gimana Mbak Sari? Sudah puas dengan jawabannya Mbak Christine atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Udah puas, thank you. Oke, sama-sama. Oke, jadi sepertinya dengan Kak Teofila Setia, jadi sempat raise hand, cuman mungkin sinyalnya lagi tidak baik, lalu dia sempat live meeting, lalu sekarang masuk lagi. Nah, tadi Kak chat atau mau tanya? Oke, mungkin kalau enggak bisa ditulis. Masih ada yang mau bertanya? Atau Ada dari Mbak Wulan ya, Mbak Ratna? Mbak Christine, dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah cukup menjawab. Mbak Wulan nanya lagi kayaknya, Mbak Ratna, di chat room. Jangan harus ditutup biar nggak kena hujan. Gitu. Iya. Kalau juglangan nggak perlu ditutup, teman-teman. Susah nanti nutupnya, apalagi kalau juglangannya besar. Yang perlu ditutup itu yang biopori ya. Biopori itu memang perlu kita tutup. Karena begini, juglangan itu, saya sih belum pernah mengalami juglangan itu banjir. Saya belum pernah. Tetapi kalau biopori, beberapa teman ngalami. Jadi ketika tidak kita tutup bioporinya, lalu curah hujannya tinggi, itu menjadi sangat basah dan menjadi sangat banjir gitu di lubang biopori. Lalu kalau biopori itu tidak ditutup, masalahnya adalah bisa diacak-acak tikus kalau biopori tidak ditutup. Itu bisa diacak-acak tikus, maka biopori harus ditutup. Tapi kalau juglangan yang begitu besar gitu ya, kalau kita mau masukkan sisa hewani, ya kalau saya menyarankan kita juga cari daun-daunan untuk menutup itu. Kecuali kalau saya di lahan, karena saya di teras belakang juglangannya, jadi aman dari kucing gitu ya. Tapi kalau misalnya di depan kemudian ada sisa ikan kan ya harus siap-siap juga dijadikan tempat mencari makan. Kemudian nanti dia juga bisa buang kotoran di situ, itu yang juga harus kita antisipasi. Tikus iya, tetapi gini, kalau saya malah perasaan gini, ketika saya membuang sisa makanan gitu ya, sisa organik ke juglangan, ya puji Tuhannya tikusnya nggak masuk ke rumah saya gitu, nggak merusak tanaman saya gitu, karena ya itu tadi simbiosis mutualisme ya. Saya berbagi makanan juga gitu ya ke tikus. Dia paling kalau mau ngacak-ngacak ya sudahlah, acak-acaklah juglangan gitu ya. Tetapi dia tidak mengacak-ngacak ke dalam rumah saya, nggak cari makanan juga gitu kan ke dalam rumah, nggak gigitin tanaman-tanaman saya gitu. Jadi ya berbagi dengan binatang-binatang sekitar sebenarnya, termasuk berbagi dengan serangga. Begitu. Jadi kalau sudah mulai ada tikus yang menggigit-gigit keranjang Takakura, atau saya sama-sama bikin, oh ini kayaknya kurang makanan nih, karena kita sudah terlalu lama tidak dalam tanda petik tidak membuang sisa organik ke juglangan. Gitu. Wah,
iya, pauhan ya bahasa Jawanya, sisa tempat atau sampah. Iya, iya. Ya ini juglangan bahasa mana ya suster ya sebenarnya saya juga bingung juglangan. Hanya memang saya pernah dapat cerita dari beberapa teman waktu saya ngasih materi di Lumajang. Sayangnya di beberapa beberapa kampung itu mereka memperlakukan juglangan itu untuk dalam tanda petik benar-benar tempat sampah ya. Jadi juglangan itu dimasukkan sisa organik, dimasukkan sisa anorganik, lalu nanti kalau udah sedikit banyak lalu dibakar. Nah itu yang ya kalau memang kita ada di lingkungan sekitar mungkin baik kalau kita minta dipisah. Karena sekali lagi ketika sisa organik itu bisa kita kembalikan ke alam, ya percayalah bahwa alam pasti akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Gitu. Cuman kan sekarang kita seringnya memperlakukan alam itu semena-mena, tapi ketika hujan deras, ketika banjir, terus yang kita lakukan ngomel gitu kan. Ketika TPA tutup untuk sementara karena tidak bisa lagi menambah volume sampah gitu. Kalau saya di grup PKK ini ya, itu langsung tuh ada cerewet kan, ini kapan diangkut sampahnya, bau, kemudian diacak-acak kucing dan yang lainnya gitu kan. Jadi kita biasanya selalu menyalahkannya ke orang lain sih gitu. Padahal harusnya nah, sisa konsumsi itu menjadi tanggung jawab kita juga. Gitu. Oke, baik. Ini karena sudah mau habis. Oh, masih ada pertanyaan kah dari teman-teman? Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada Mbak Christine pertanyaan, jadi yang praktek. Jadi di sini tinggal pendalaman materi dengan Mbak Christine. Untuk menggali inspirasi. Oke, nah dari penjelasan Mbak Christine tadi, jadi sepertinya ya memang sampah rumah tangga dari kehidupan dari sehari-hari kita, dari hasil konsumsi kita. Nah itu ternyata memberikan apa porsi bahasan tadi, kita bagaimana kita meminimalisir sampah yang dihasilkan, pertobatan yang kita hasilkan, baik yang itu organik ataupun yang anorganik. Kalau yang organik selama masih bisa dimanfaatkan, hasil sisa ya, hasil sisa, jangan sampah lah ya. Mungkin lebih baik kita bilang hasil sisa konsumsi kita, hasil sisa konsumsi kita, di mana harusnya itu setelah kita mengkonsumsi lain, gitu ya. Jadi harusnya itu juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana untuk mengolah kembali, mengolah kembali itu dalam arti buat orang lain, yang kita yang makan, mereka yang mengolah sampah kita. Nah, memang dari penjelasan Mbak Christine, baik mulai sekarang kita, saya sih sungguh berharap bahwa mulai sekarang kita mulai meminimalisir minimal memilah organik itu kita bisa olah dengan composting, dengan ekoenzim, lalu masih bisa dikonsumsi
semaksimal mungkin sampai habis, sampai kulit yang seperti plastik, kaleng, dan lain-lain yang nggak bisa diurek ke bank sampah. Atau kalau misal ada komunitas-komunitas yang khusus jadi memang enggak lagi minimal dari kita enggak menambah lagi jumlah sampah. Terima kasih Mbak Christine atas inspirasinya membuat kami semakin sadar bahwa ternyata dari buah-buahnya yang biasa kita buang kulitnya itu masih bisa. Acara ini saya serahkan lagi ke Mbak Anggi. Oke, terima kasih Mbak Ratna yang sudah memoderatori acara kita pada malam hari ini, dan Untuk juga ditutup. Mbak Kristis selaku pembicara dalam sharing session kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sempat hadir di sini sebelum ditutup. Dan sebelum sesi foto bersama, ada 1 dan 2 pengumuman singkat. Yang pertama, untuk form evaluasi sudah saya kirimkan di chat box, jadi minta bantuannya untuk mengisi untuk acara kedepannya sama evaluasi untuk acara ini, dan teman-teman yang butuh sertifikat, teman-teman mahasiswa nih, jadi bisa diisi ya Dek, nanti akan dikirimkan sertifikatnya. Dan ada pesan-pesan sponsor nih. Setelah ini ada acara lanjutan, kedepannya kita juga akan mengadakan kegiatan acara ekoenzim, lalu ada maggot atau hewan pengurai lainnya, lalu pemanfaatan sisa konsumsi dalam kulit atau buah dan lain sebagainya. Selain itu juga sampah organik. Jadi teman-teman yang mau ikutan kegiatan kita, silakan follow sosmed kita. Ada Renjani Holik, ada KRK MOV, lalu ada teman-teman dari Bentara Papua juga, Pace Bentara. Dan teman-teman bisa tinggalkan email sama nomor WhatsApp-nya, jadi akan kita share lagi informasi setelah ini. Dan mungkin Mbak Christine ada kegiatan lanjutan setelah ini yang mau di-share juga sama teman-teman? Nggak ada kok Mbak Anggi. Banyak kegiatannya, dan kegiatannya keren-keren Pol. Jadi wajib ikut. Ya Mbak, tadi sharingnya soal pemanfaatan kulit pisang, saya sempat ingat, soalnya dulu waktu di universitas sama dosen dan teman-teman mahasiswa, mereka buat kulit pisangnya itu jadi tepung dan jadi kopi, dijadiin kopi dan dijual itu jadi bisnis. Dan akhirnya tadi kepikiran juga waktu sharing dari Mbak Christine, iya ya, kita kurang memanfaatkan yang di sekitar kita. Coba kalau kita lebih memanfaatkan, berarti kan hemat, lalu juga itu salah satunya pertobatan ekologi. Oke, begitu saja teman-teman, sesi kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Oh ya, Mbak Anggi, silakan Mbak Christine. 1 pintu saja ya kalau yang mau filenya, saya sudah kirimkan ke Mbak Silvana, jadi rekan-rekan di sini yang memang memerlukan filenya nggak apa-apa, silahkan. Karena saya menampilkan memang secara umum untuk composting, termasuk kalau memang ada yang mau membuat starter yang biasa kami buat untuk Takakura. Jadi nggak apa-apa, silakan file itu boleh dibagikan ke rekan-rekan yang ikut malam ini. Oke, terima kasih Mbak Christine. Jadi teman-teman yang membutuhkan filenya nanti bisa dilihat di e-flyer ya. E-flyernya itu udah ada nomor Mbak Sil, jadi silakan dikontak. Oke, nah itu dari pesan dari Mbak Sil juga, yang tadi sempat ketinggalan materi, jangan khawatir karena kita udah record dan akan segera upload ke YouTube juga. Oke, sekarang mari kita foto bersama, teman-teman. Kameranya tolong dibuka, tunjukkan wajah cantik dan ganteng. Yang mau merapikan rambut atau mau dibuat filter ya, ditambah filter. Mau dikasih emoticon hati dan lain sebagainya, silakan. Ini ada 2 layar, ada dua layar di saya. Yang pertama Mas Yaya atau Mbak Yaya Rogaya. Oke, Mbak Sil,
Mbak sih belum buka di saya malahan. Oke, siap. Langsung saja ya. Di layar pertama. 1, 2, 3. Tunggu, saya cek dulu ya. Mantap. Sekarang berlanjut ke layar kedua. Oke, layar kedua. Mbak Febriani, Mas Teofilia, Mbak Maria Veronica. Oke, sip. Mas Imam. Oke, sip. 1. Gayanya 2, 3. Oke. Siap. Udah, teman-teman. Dengan selesainya foto bersama kita, maka acara ini juga selesai. Saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Selamat malam teman-teman. Terima kasih semua. Malam, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Ratna, Anggi, Presti, sama. Iya. Putus. Anggi dan teman-teman ini settingannya sampai sampai 2 jam lagi sih. Jadi kalau masih mau ngobrol evaluasi apa untuk tindak lanjut silakan ya. Iya, Anggi Mbak. udah jadi host jadi aman lah. Oh, oke. Thank you, Kak Cipeng. Di Oke. sana udah jam Terima kasih. 12 ya? Sama-sama, senang banget. Jam Belum 11. sih, baru jam 11, Jam santai 11, aja. jam 11. Terima kasih, Kak. Iya, Thank you. Belum Iya. dari jauh. Iya. Thank you ya buat Kak Oke. Imam juga. Ditunggu Salam buat acara teman-teman. selanjutnya. Salam buat Iya. teman-teman Bentara. Sama-sama, apalagi pada di kampung sih. Bisa nih nggak ketemu? Kita Oke boleh ya. bikin grup Ya. WA untuk mereka enggak? Seperti hari ini. Dadah. Enggak. Lanjut ya, sukses ya. Berikutnya kabar-kabari. Dadah. Akan tak kabari, Mbak. Iya. Mungkin kita bisa postingan apa sih? Lombaan komposter di rumah kali ya. Tapi Biar repot bukti. hadiahnya. Hadiahnya agak repot. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa ya? Iya, masa pulsa kan nggak lucu. Hadiahnya ini deh sisa bahan organik. Dapat kiriman buku. Iya, Dari iya boleh Papua. lah. Amin. Oke deh. Sip lah. Anggi udah host jadi aman ya. Saya live dulu. Siap-siap. Oke, thank you, Kak. Dadah semuanya. Salam. Ya, Makasih ya, Kak. semangat selalu. Dadah. Dadah. Oke, sisa Yaya Rogaya. Wih, ada yang masih mau masuk. Masih ada yang gabung. Siapa? Oke,
yang Yaya udah Kok banyak? put in waiting room. Banyak. Ya wis enggak Enggak, ya. udah. Kita Udah cuma selesai nih. mau itu saya. Apa sing ono sing gabung? Ya Rogaya. Udah tak put di waiting room. Cecil, kayak kita jadi satu aja deh ya. Itu teman saya. Suara. Suaraku nggak kedengaran ya? Thank you semuanya. Kedengaran. Kedengeran, Fatar. Terus ini. Itu. Pakai itu apa ini? Itu Ih, aku stop dulu. Ya ampun Tuhan.